Baik pemirsa ACTV, di segmen terakhir ini kita akan kembali menerima SMS atau telepon langsung ke ACTV. Insya Allah kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Ini SMS-nya sudah habis, kami tunggu lagi. Saya ingin bertanya Ustaz. Ya Ustaz, gimana Ustaz? Kan ada orang-orang kaya tuh. Orang kaya naik haji sangat sering, umrah juga sangat sering. Tetapi orang kaya itu masih mencari rezeki secara subhat lah. Ya, Kalau bukan haram ya. Ya, subhat. Misalnya mereka punya koran, tapi di korannya itu masih ada perempuan-perempuan Ya, betul sekali. setengah telanjang. Ya. Mereka ada televisinya, tapi di televisi juga masih ada. Menunjukkan yang itu ya. Naik haji sudah 10 kali saya. Ya. Apakah sudah mabrur hajinya seperti itu? Itulah salah satu tanda. Haji dia itu belum mabrur. Itu Belum, menurut ya? mata kita. Ya. Ketika kita sudah mabrur, hal-hal apalagi subhat, Iya. termasuk subhat pun sudah tidak itu lagi. Iya. Jadi ketika ini kadang-kadang itulah maka saya ceritakan seperti tadi, ya kan, kadang-kadang pegawai itu lihat tuh kan, pegawai katakanlah dia pimpinan suatu kepala dinas atau apa gitu, ya kan. Ya. Ini kadang-kadang apalagi praktek di tempat kita ini masih terjadi riswah itu apa, sogok-sogok itu masih ada, Iya, ya iya, kan. iya. Apalagi dia itu pakai proyek-proyek itu kan, itu pada umumnya sudah pakai Vivi ya kan. Di Aceh itu kan Hanafi. Hanafi. Kita mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Hanafi. Kita Syafi'i ya. Itu makanya. Jadi itu sebenarnya itu yang menunjukkan itu haji mabrur itu ketika kita kembali ke tanah air. Ketika kita kembali ke tanah air, disitulah apakah saudara kita ini sudah hajinya itu mabrur. Tapi ketika dia itu masih juga, yaitu banyak apalagi yang subhat dan sebagainya tadi dilakukan, itu satu petanda. Ini juga kita harus tahu. Harus tahu bagaimana sebenarnya haji mabrur. Tanda-tanda haji mabrur itu harus tahu kita. Yang belum naik haji harus tahu juga. Supaya, ya kan gitu. Supaya dia itu tidak terjebak ke dalam yaitu yang tidak mabrur tadi. Iya, iya. Ada lagi Ustaz, nggak ada ya? Ada. Ya, Ustaz. silakan. Ini dari Bapak Hashim. Ya, Pak Hasim ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Hasim. Jadi sekarang banyak sekali orang naik haji. Ya. Jadi dalam kepalanya naik haji. Malah Ustaz, Ya. orang itu siap menunggu bertahun-tahun. Ya. Mereka pikir hanya naik haji tiket ke surga. Ya, betul sekali. Padahal ibadah lain juga ada. Misalnya ada uang menyekolahkan anak yatim, membangun rumah-rumah duafa, itu kan sama dengan haji pahalanya. Kenapa orang tidak gairah untuk membantu anak yatim dan membangun rumah-rumah duafa? Kenapa orang menghabiskan uang kalau umrah bukan hanya ke Mekah Madinah, tapi sampai ke Eropa mereka pergi? Tolong Ustaz Ahsan Jas menjawabnya. Wassalam Pak Hasim. Waalaikumsalam. Pak Hasim yang terhormat, Pak Hasim dia paham sekali. Tapi gak apa-apa Pak Hasim ya. Jadi kalau memang seperti Pak Hasim katakan tadi, itu sudah kebanyakan. Jadi istilahnya dia itu sebenarnya untuk jalan-jalan dia itu menuju surga, tidak secara tuntas dia paham. Dia pikir haji itu aja yang bisa bikin ke surga. Padahal itu nanti kalau dia itu bukan betul lillah. Kayak gitu. Kalau dia naik haji bukan karena lillah. Kalau lillah dia cari pahala, pasti bukan itu yang dia pilih. Seperti Pak Hasim katakan tadi. Banyak hal-hal yang bisa memberikan yaitu 3 hal yang membantu dia waktu dia meninggal. Katakanlah dia berharta, dia itu sedekah jariah itu diperbesar. Karena sedekah jariah itu yang bisa membantu dia kelak.
Dan itu sedekah jariah itu pahalanya tidak pernah putus. Dan selama dia sedekah jariah itu bermanfaat untuk umat, sedekah itu terus mengalir. Inilah kadang-kadang tidak paham Pak Hashim. Nggak paham. Iya. Kalau dia paham cukup, apalagi sekarang begini Pak Hashim. Orang yang belum berhaji sudah menunggu. Ini yang 10 juga mengacaukan orang yang mau naik haji yang belum pernah ini. Aturan nggak ada dia kan udah lebih cepat lagi yang belum berhaji. Ini gara-gara yang sudah haji beberapa kali ini sebenarnya menghambat. Malah kalau saya lihat di sini ini nanti hukumnya udah lain kan. Ya kayak kan mengurangi itu. Ini saudara kita yang betul-betul berhaji. Silakan. Jadi diambil kesimpulan saja Ustaz. Ambil kesimpulan. Waktunya. Jadi kita itu banyak waktu juga yang memisahkan kita. Jadi kita itu berhaji harus punya ilmu. Itu kata kunci saya pada pertemuan kita yang berbahagia ini. Itu ilmu haji itu yang membantu kita untuk menjadi haji mabrur. Saya rasa itu yang paling pokok Ustaz. Ya baik, alhamdulillah pemirsa TV. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita yang telah memberi tetes ilmu. Juga terima kasih banyak kepada pemirsa TV di mana saja berada. Mudah-mudahan Ustaz menjawab ini semakin digalakkan umat. Dan sangat meningkat pertanyaan-pertanyaan dari Alhamdulillah. pemirsa. Dan bebas kayak gitu. Iya. Dan Baik pemirsa, hanya sampai di sini pertemuan kita. Wa ilal liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.